Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina syafi'ina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi nadha'ani al-rijali fil jannah ya qala bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafatihim wa barakatihim في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة ثم الفتح إلى صاحب الكتاب أبي عثمان بن عبد الله بن عقيل بن يحيى ثم إلى صاحب المقام الولاية أبي حسين بن أبي بكر العيدروس ثم إلى حضرة الوالد أبي عبد الله بن محسن العطاس نفعنا الله بهم وبعلومهم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحثا على تمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Masih membahas sifat para rasul alaihimus salatu wassalam. Yang kemarin udah kita bahas wajib Allah bersifat siddiq, yaitu benar di dalam setiap ucapannya, setiap sabdanya, setiap pembicaraannya. Maknanya apa yang diucapkan sesuai dengan kenyataan. Terus berikutnya wajib Allah bersifat, wajib bagi para rasul bersifat amanah. Wa yajibu fi haqqihim alaihimus salatu wassalam al amanah. Para rasul semuanya wajib bersifat amanah. Apa amanah itu? Dapat dipercaya. Maksudnya dapat dipercaya itu wahya hifdzu dhawahirihim wa bawatinihim minat talabbusi biman hiya anhu walau naha karahatin aw khilafal aula. Yang dimaksud dengan
dapat dipercaya itulah khifdzu dhawahirihim, terpelihara zahirnya dan batinnya. Allah menjaga perbuatan zahir mereka dan menjaga perbuatan batin mereka. Minat talabbusi, dari segala perkara yang dilarang. Meskipun larangan itu bentuknya adalah perkara yang makruh ataupun perkara yang khilaful aula atau menyalahi keutamaan, apalagi yang haram. Jadi mereka para rasul itu semuanya tidak pernah melakukan perkara haram, perkara makruh, dan perkara yang mubah. Bahkan di bawahnya mubah apa? Khilaful aula, sesuatu yang menyalahi atau yang mengurangi keutamaan. Artinya kalau dikerjakan itu dosa ya enggak, makruh ya enggak, tapi hilang keutamaannya gitu loh, hilang kemuliaannya. Nabi terjaga tuh, enggak pernah melakukan sesuatu yang demikian. Fahum ma'sumun, maka mereka itulah orang-orang yang maksum, dipelihara oleh Allah, dijaga oleh Allah. Jadi kalau mau ngelakuin maksiat gimana? Ya nggak bisa. Kalau dijaga sama Allah. Jadi Nabi itu nggak bisa melakukan kemaksiatan, nggak bisa. Karena Allah menjaga mereka dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. An jami'il ma'asi, dari segala macam kemaksiatan. Al muta'alliqati bi dhahiril badan, yang maksiat itu ada pada zahir badannya. Zahir badan itu contohnya kayak kazina, yang haram-haram nih. Nggak ada Nabi yang mau zina, nggak ada. Wa syurbil khamr, minum arak, wal kidbi, dan berbohong, wa ghairi dzalika min manhiyatil zahir, dan yang lain-lainnya lagi dari kemaksiatan yang haram yang bentuknya zahir. Nah, kalau ada cerita Nabi siapa? Yusuf, nggak ada Nabi mau zina, nggak ada. Allah menjaga mereka dari perbuatan-perbuatan itu. Minum arak, terjaga tuh. Tapi kalau kamu lihat film Nabi Nuh versi Hollywood, coba kamu lihat, rusak nggak ceritanya dah. Padahal cerita kenabian, tapi diceritainnya na'udzubillah. Betul-betul memang orang Yahudi itu mereka memang dalam mengimani Nabi itu seringkali mencederai sifat-sifat Nabi gitu loh. Iman ini Nabi, tapi menganggap Nabi kan manusia juga, kata mereka. Ya bisa juga ngelakuin kesalahan. Al-insan mahalul khata' wan nisyan, itu insannya disamaratakan gitu loh. Manusianya siapa aja walaupun Nabi. Oh ya nggak bisa begitu. Kalau Nabi gimana? Al-maksumun, mereka itu maksum, dijaga oleh Allah dari melakukan kemaksiatan zahirnya maupun batinnya. Zahirnya kayak apa? Zina, minum arak, riba, berjudi, berbohong, nggak ada tuh. Nggak pernah tersentuh pada mereka hal-hal yang haram yang diharamkan oleh Allah.
Wa an jami'il ma'asi, dan setiap semua bentuk kemaksiatan. Wal ma'sumu an jami'il ma'asi al-muta'alliqati bi batin, dan juga terjaga dari kemaksiatan yang ada di dalam batin. Di batin juga ada perbuatan yang dinilai oleh Allah, kayak apa? Kal hasadi, seperti hasud. Wal kibri, seperti kibir, sombong. Waria, dan seperti perbuatan riya. Wa ghairi dzalika min manhiyatil batin, dan yang lainnya lagi dari perbuatan-perbuatan batin. Jadi kemaksiatan batin juga enggak terjadi pada mereka. Allah menjaga para nabi-nabinya. Beda sama Yahudi nih. Yahudi kalau nyeritain Nabi ya ada Nabi minum arak, ada Nabi punya sifat hasud. Kayak Nabi siapa? Dawud alaihi salam. Nabi Dawud itu punya prajurit yang istrinya cantik. Terus sama Nabi Dawud istrinya itu mau dikawinin. Kata orang Yahudi itu kan Nabi Dawud hasud tuh, nggak seneng lihat orang lain punya istri cantik, mau diambil aja sama Nabi Dawud. Masa ada Nabi hasud bagaimana? Berarti nggak maksum dong hatinya kepada Allah. Hah? Terus yang sering lagi kita dengar cerita Nabi Adam makan buah khuldi. Ini sering nih makan buah terlarang, buah al-man'un, al-man'u, buah yang dilarang untuk dimakan oleh Nabi Adam. Itu nanti kalau kita mau kisahkan harus kita bersihkan hati kita tuh. Jangan sampai kita menyentuh mengatakan Nabi Adam aja ngelakuin maksiat tuh buktinya. Hati-hati nih. Ini pondasi akidah. Pondasi akidah itu lebih utama kita tanamkan daripada berita. Berita itu datang di atasnya, akidah itu di bawahnya, gitu loh. Jadi orang beragama itu pondasinya dulu tanemin Nabi tidak mungkin maksiat, gitu dulu. Tanemin nih di bawah nih. Lah, ketika kemudian setelah saya beragama kok datang berita, ada tuh berita Nabi Adam maksiat, oh berarti harus ditakwil, gitu mestinya. Jangan berita itu ngalahin pondasi, jangan. Pondasinya dibongkar nanti. Nabi Adam ngelakuin maksiat ternyata, berarti pondasi saya salah. Bukan beritanya yang harus ditakwil, dicocokkan dengan pondasi, gitu loh. Kayak Allah tidak bertempat, itu pondasi tuh. Allah tidak butuh tempat, karena Allah ada sebelum tempat itu ada. Itu pondasi itu. Lah, datang kok berita Allah itu bersemayam di atas langit. Jangan merusak pondasi. Beritanya ini yang harus ditakwil, gitu. Jangan nanti pondasinya yang diangkat diganti dengan berita. Ini yang rusak begitu. Jadi berita-berita yang datang menyusul itu harus disesuaikan dengan pondasi, gitu loh maksudnya. Maka inilah butuhnya kita punya pondasi agama, agar ketika nanti datang berita, datang cerita, datang informasi belakangan yang berkaitan sama agama, kita sesuaikan sama pondasi agama kita. Lah kalau kamu nggak punya pondasi ini gimana coba? Ketika datang berita, kamu jadikan pondasi, akhirnya kamu jadikan keyakinan. Padahal itu berita yang nggak boleh jadi
Keyakinan lebih dulu kita tanamkan sebelum kamu dapat info-info yang macam-macam nih. Ini nanti info belakangan nih, gitu loh. Pondasi dulu dibangun. Setelah pondasinya beres, baru boleh kamu isi dengan info-info. Nanti info itu semua, khobar itu semua kita cocokkan sama pondasi. Yang nggak cocok gimana? Ditakwil hingga sesuai dengan pondasi keimanan. Baik iman kepada Allah maupun iman kepada para rasul, iman kepada para malaikat, kita cocokkan nanti tuh. Ada malaikat maksiat, nah singkirin tuh. Kenapa? Karena pondasi iman malaikat itu maksum, terjaga dari kesalahan, nggak berbuat maksiat. Kok tiba-tiba ada berita begini? Nah, pinggirin. Gitu dong. Jadi jangan pondasi yang dikalahkan lah. Anehnya orang sekarang belum punya pondasi keimanan nggak dibangun dulu, tiba-tiba baca tafsir Al-Quran, baca berita hadis, baca kisah-kisah kenabian dari orang-orang Yahudi, Nasrani. Ya jadinya apa? Merusak pondasi agama atau akan menjadikan kisah-kisah itu jadi pondasi agama mereka. Ini yang namanya salah cara membangun agama gitu. Ya, jadi agama dibangun dari sini dulu. Bahwa para nabi itu maksum, dijaga oleh Allah dari maksiat zahir maupun maksiat batin. Wal muradul almanhiyu anhu walau suwaratan wa yashmalu ma qabla nubuwah ma fi halati sighar. Dan yang dimaksud perkara yang dilarang itu, dan perkara yang dilarang itu walaupun bentuknya hanya penggambaran. Bentuknya walaupun penggambaran, tergambar saja enggak gitu loh. Kalau mereka itu ngelakuin maksiat. Kayak contohnya Nabi pernah kencing berdiri. Hukumnya apa? Hukumnya apa kencing berdiri? Orang kalau kencing berdiri hukumnya apa? Makruh. Dilarang enggak? Lah Nabi kok kencing berdiri? Maknanya Nabi aja ngelakuin makruh enggak gitu loh. Nabi mengajarkan bahwa kencing berdiri bukan perkara yang haram, gitu maksudnya. Jangan diputusin Nabi aja ngelakuin, oh enggak begitu. Nabi pernah wudhu 1 kali. Wudhu itu sunnahnya berapa kali? 3. Kalau sekali hukumnya apa? Makruh. Sunnahnya 3 kali gitu loh. Jadi kalau sekali itu hanya menggugurkan kewajiban, tapi hukumnya makruh. Dan Nabi kok wudhu sekali-sekali, maknanya mengajarkan kepada kita gitu. Andai Nabi nggak pernah wudhu sekali, ntar dikira 3 kali itu hukumnya wajib gitu. Andai Nabi nggak pernah kencing berdiri, maka kencing jongkok dikira wajib. Makanya saya sering ngomong di masjid-masjid, jangan ada nih kalau bisa nggak usah pakai toilet yang kencingnya berdiri gitu loh. Pakai kamar mandi tertutup rapi. Jadi kita mengajarkan sunnah namanya. Nah, tapi kan ada orang-orang kantor Bib yang ya kalau mau dibikin tempat kencing berdiri tetap harus tertutup gitu. Kalau ditutup dia mau kayang, mau nungging, mau
terserah di dalam namanya, kita nggak lihat. Jangan kotakan doang begitu. Kan yang penting ngadep sono, Beb. Ya ngadep sono, pantatnya yang kelihatan. Sama-sama kita ngelihat yang haram juga namanya. Tutup. Jadi walaupun kelihatannya seperti maksiat, itu nggak boleh kita hukumi Nabi ngelakuin maksiat. Kenapa? Karena Nabi ini sumber hukum, gitu. Apa yang Nabi kerjakan pasti menjadi hukum untuk kita. Begitupun nanti kisah-kisah yang lainnya banyak nih. Dan dijaganya mereka itu dari ngelakuin maksiat itu magobla nubuwah wa ma fi halati sihor, baik itu sebelum kenabian sampai nabi itu dimulai dari kecil, dari bayi itu sudah dijaga oleh Allah dari ngelakuin maksiat, nggak pernah tersentuh kemaksiatan. Artinya begini, Nabi kan begitu menyampaikan hukum usianya berapa? 40. Baru nyampein hukum. 40 ke sana terlihat tuh Nabi ngelakuin yang wajib, sunnah, wajib, sunnah, wajib, sunnah gitu. Ninggalin yang haram, makruh, mubah, haram, makruh, tinggalin tuh. Lah 40 ke belakang sampai baru lahir, kalau dicek itu sama. Gitu loh. Nggak pernah ngelakuin maksiat, minum arak enggak, zina enggak, riba enggak, bohong enggak, dari mulai lahirnya gitu loh, sampai dikenal dengan Al-Amin, orang yang jujur, orang yang dapat dipercaya. Itu dikenal oleh orang Arab sebelum Nabi itu menyampaikan dakwahnya. Jadi dari mulai kecilnya sampai dia menerima wahyu sampai selesai itu maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yaqa minhum makruhun, dan tidak terjadi pada nabi itu makruh, perbuatan yang makruh. Wala khilaful aula, dan tidak pula khilaf aula, yaitu yang menyalahi kemuliaan. Bal wala mubahun, bahkan tidak pernah ngerjain perkara yang mubah. Ala wajhi kauni dzalika makruhan au khilafal aula au mubahan. Enggak pernah ngelakuin perkara yang mubah, yang mana perkara mubah itu sampai kepada derajat makruh atau khilaf aula atau mubah itu sendiri gitu loh. Nabi ngelakuin mubah yang hukumnya betul-betul mubah, nggak pernah. Ketika Nabi ngelakuin yang mubah, hukumnya akan naik kepada sunnah gitu. Contohnya mubah apa? Contohnya mubah apa? Makan, hukumnya apa? Mubah. Kawin, hukumnya apa? Mubah. Tidur, hukumnya apa? Arti mubah itu ente mau tidur boleh, nggak tidur boleh. Ente mau makan boleh, nggak makan boleh. Gitu loh. Mandi, ente mau mandi boleh, nggak mandi boleh. Asal temen kamu kuat aja bau ente. Nah ketika Nabi kok ngelakuin itu, nanti derajatnya akan naik jadi sunnah gitu loh. Ketika Nabi makan, oh yang dimakan halal, cara makannya dengan sunnah, di waktu yang diperintahkan. Apa? Ketika lapar banget gitu loh. Kalau kita kan enggak, dikit-dikit makan, ngemal, ngemil, lapar enggak, ngemal. Itu namanya mubah, tetap derajatnya mubah gitu loh. Enggak naik ke derajat sunnah. Nabi mandi, mandinya Nabi ketika mau Jumatan. Hukumnya jadi sunnah tuh. Ketika mau sholat, mandinya ketika junub, wajib. Kalau kita gerah aja mandi. Nih kalau mandi seger nih.
mubah namanya, gitu loh. Jadi Nabi itu ketika ngerjain yang mubah nanti naik ke derajat sunnah, nggak pernah mubahnya itu tetap mubah, nggak pernah, apalagi turun ke derajat makruh. Wa idza waqa'a suratu dzalika minhum, dan ketika terjadi penggambaran Nabi ngelakuin seperti itu, fahuwa litashre', maka itu maksudnya menjelaskan hukum. Wayasiru wajiban au manduban fi haqqihim, maka perkara yang dikerjakan Nabi itu jadilah hukumnya wajib atau sunnah. Nabi wudhu sekali-sekali hukumnya apa? Wajib, gitu. Nabi kencing berdiri hukumnya apa? Wajib. Kenapa? Menjelaskan hukum, gitu. Andai enggak dikerjakan Nabi, umat akan salah mengerti hukum. Jadi jangan sampai kita salah memahami Nabi. Oh, Nabi aja ngelakuin begitu. Oh, salah kenal Nabi berarti nih. Jadi Nabi itu jangan disamakan dengan kita. Nabi itu sumber hukum. Sumber hukum itu nggak bisa salah, enggak. Gitu loh. Apapun yang dikerjakan harus kita pahami, oh itu mengajarkan sesuatu kepada kita, gitu loh. Gimana caranya kita punya solusi, oh kalau begini caranya begini, kalau begini oh caranya begini, gitu. Kayak Nabi Adam ngelakuin maksiat, kamu jangan lihat maksiatnya, lihatnya apa? Mengajarkan istighfar, gitu mestinya. Jangan maksiat yang dilihat. Nanti maksiatnya Nabi itu juga akan kita takwil. Jangan sampai disamakan dengan maksiatnya manusia yang lain. Maksiatnya Nabi bentuknya apa? Bentuknya adalah apa? Hasanatul abror, sayyiatul muqarrab. Dalam hikam dikatakan hasanatul abror, sayyiatul muqarrab. Maksudnya perbuatan kebaikannya orang-orang yang baik itu ketika dinilai oleh orang-orang yang muqarrab, yang di atasnya, akan jadi jelek. Kita baik nih, baik kita nih. Kamu sholat, baik nggak sholat kamu? Kamu kalau sholat baik nggak? Ketika dihadapkan sama caranya Habib Husin sholat, kata Habib Husin apa? Lo sholat begitu, gitu loh, jadi jelek, gitu maksudnya. Walaupun udah baik kita nih, tapi ketika dihadapkan dengan mereka, jadinya jelek. Nah, jeleknya mereka, kalau kita yang lihat, jadinya baik, gitu maksudnya. Jadi yang kelihatan jelek dari Nabi Adam, itu bagi kita itu hal yang baik, gitu maksudnya. Jeleknya mereka itu baik untuk kita, baiknya kita bagi mereka jelek, gitu. Itu beda makom namanya, ya. Jadi jangan semua disamaratakan, jangan. Fa'af'aluhum alaihimus salatu wassalam da'iratun bainal wajib wal mandub. Maka Nabi itu sehari-hari perbuatannya berputar, tidak pernah keluar dari wajib, sunnah, wajib, sunnah, wajib, sunnah. Itu nggak pernah lepas dari itu. Nggak ada haram, nggak ada makruh, nggak ada mubah. Karena lima hukum ini untuk kita nggak pernah lepas nih. Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Kamu harus ngerjain sholat nih, wajib. Habis itu ngapain? Kalau kamu nggak ngerjain sunnah, maka mesti terkena haram atau makruh atau mubah. Habis sholat ngadem di luar sambil rokokan, hukumnya apa? Makruh. Itu loh. Oh, habis sholat mau ngaji, hukumnya apa? Sunnah, gitu loh. Habis sholat mau nongkrong pinggir jalan lihat paha putih, hukumnya apa?
haram. Itu nggak lepas nih. Habis sholat ngapain? Tidur-tiduran Hukumnya apa? Mubah. Gitu loh. Jadi kalau kita habis wajib nggak memaksakan diri ngerjain sunnah, mesti kalau nggak haram, makruh, mubah. Nah Nabi nggak pernah begitu. Wajib, sunnah, sunnah lagi, terus wajib, sunnah, terus bolak-balik wajib, sunnah, wajib. Itu yang dilakukan para nabi alaihimus salatu wassalam. Bahkan bukan hanya nabi, coba. Bal fi auliya illadzina hum atba'uhum man yasilu ila maqami tasiru fihi harakatuhu wa sakanatuhu ta'atin bin niyat. Bahkan para wali-walinya Allah. Kalau kamu lihat Nabi ketinggian deh, kita lihat para wali-wali aja lah. Wali-wali orang-orang soleh itu juga sama, wajib sunnah, wajib sunnah, wajib sunnah, terus begitu. Kayaknya mereka nggak pernah lepas dari bawa tasbih kemana-mana, pakai pakaiannya pakaian sholat, gamis. Kenapa? Senantiasa siap ngelakuin ibadah di mana aja gitu loh. Kalau kita kan nggak habis sholat ya ganti baju, pakaian pencak, udah mau kemana aja lah itu, siap kita. Kalau mereka kan nggak habis sholat ya tetap itu pakaiannya udah terus dipakai, hingga kapan aja mereka siap kerjain perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan para nabi gitu loh, para wali-walinya saja begitu, apalagi nabinya. Yang jelas mereka wali-wali itu mengikuti para nabi. Dan mau nyontoh siapa mereka? Jadi kalau yang nyontoh aja kerjaannya wajib, sunnah, wajib, apalagi yang dicontoh gitu loh. Ini gambarannya gitu aja, gampang nih. Jadi mereka tidak pernah melakukan pada pekerjaan-pekerjaan yang demikian. Jadi semua yang kelihatannya kok tiba-tiba mendatangkan Nabi itu tergambar pernah ngelakuin maksiat, harus ditakwil, jangan ditelan mentah-mentah. Nanti akan menggeser pondasi agama kita. Maka demikian akan merusak cara beragama kita. Jadi penting tuh ya. Terus wazidduha, lawannya. Lawan dari amanah adalah al-khiyanat, yaitu berkhianat. Artinya melakukan pengkhianatan, berarti melanggar yang diperintahkan. Nggak pernah terjadi Nabi itu ngelakuin pengkhianatan. Khianat itu maksudnya kan melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, yang diperintahkan A, yang dikerjain B. Itu namanya berkhianat gitu loh. Lah, semua para nabi nggak ada yang demikian. Jadi jangan sampai kita meyakini ada nabi yang melakukan pengkhianatan, karena khianat itu bentuknya bagi nabi adalah mustahil. Apa dalilnya? Nah, tinggal buktinya nih. Apa dalilnya kalau nabi itu wajib amanah, mustahil khianah? Apa dalilnya? Wa dalilu ala dzalika, dan dalil wajibnya nabi itu amanah, ai wujubul amanah lahum annahum, sesungguhnya mereka para rasul, lau khanu, andai mereka itu berbohong, andai mereka itu khanu, berkhianat, ai khalafu amrallahi ta'ala. Yang dimaksud berkhianat itu adalah
khalafu menyalahi perintahnya Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Bi fi'li muharramin au makruhin, dengan melakukan perbuatan yang haram atau perbuatan yang makruh. Andai Nabi ngerjain yang haram, ngerjain yang makruh, berarti dia berkhianat. Wong Allah perintahkan dia untuk menyampaikan yang wajib, yang sunnah, kok dia ngerjain yang haram dan yang makruh. Allah melarang jangan ngerjain yang haram, kok dianya malah ngerjain yang haram, berarti berkhianat. Andai para nabi melakukan yang haram atau yang makruh, au khilafil aula li ghairi tasyri', atau perkara yang rendah yang tanpa ada tujuan mengajarkan sesuatu untuk menetapkan hukum, lakunna ma'murina bimithli dzalik, maka pasti kita sebagai umatnya akan diperintah juga melakukan yang demikian. Andai nabinya kok ngelakuin yang haram, ngelakuin yang makruh, ya kita juga pasti diperintah mengikuti para nabi. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Gitu kan perintah begitu. Kita itu diperintah mengikuti para nabi. Kalau nabi ngerjain yang haram gimana? Ya kita ikut. Nabi ngerjain yang makruh, ya kita ikut. Wong nabi nggak pernah ngerjain yang haram aja, ente seneng sama yang haram. Seneng apa seneng? Nabi nggak pernah ngerjain yang makruh, ente ngerjain yang rokokan. Kita seneng. Padahal nabinya nggak pernah ngajarin gaple. Nabinya nggak pernah ngajarin tuh, kitanya apalagi nabinya ngajarin, nyontohin. Maka kita akan diperintah juga melakukan yang demikian. Ma yaf'alunahu, apa yang dilakukan oleh para nabi. Wal muradu bi fi'li ma yu'ammu fi'lil lisan wa huwal qawlu wa fi'lal qalbi. Kita lanjutkan tentang dalil setelah azan isya. Wallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Haula wala quwwata haula wala quwwata haula wala quwwata illa billah. Haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadul wasilah wal fadilah wa isyarafa wa darajatul aliyatul rafi'ah fadhul maqamal mahmud alladhi wa anta ya arhamar rahimin. Rabbi ighfir li wa li walidi ya Rabbi ighfir li wa li walidi ya Rabbi ighfir li wa li walidi ya Allah. Rabbi ighfir li wa li walidi ya Rabbi ighfir li wa li walidi warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma barik lana wa fi auladina wa hafadhum wa la tadurruhum warzuqna birrahum wa wafiqhum li ta'atik. Allahumma barik lana wa lahum bil hal wal ma'al wal iyal bi jahi kabiril muta'al. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita teruskan sedikit. Jadi mustahil para nabi berkhianat. Maksudnya berkhianat itu melakukan yang haram atau melakukan yang makruh. Lah kalau para wali gimana, Bib? Para wali mungkin nggak ngelakuin yang haram, yang makruh. Ya mungkin saja karena mereka nggak maksum. Kalau Nabi maksum, dijaga oleh Allah. Kalau para wali namanya al-mahfud. Mereka orang-orang yang menjaga diri. Kalau Nabi al-maksum, dijaga oleh Allah. Dan nih, jadi para sahabat, para wali-walinya Allah, mereka namanya al-mahfud, orang-orang yang menjaga diri mereka. Kalau Nabi dijaga oleh Allah hingga tidak mungkin mereka melakukan perbuatan yang haram maupun perbuatan yang makruh. Wal muradu bil fi'li ma ya'ummu fi'lal lisan wa huwal qaul wa fi'lal qalbi. Dan yang dimaksud dengan fi'il enggak pernah punya perbuatan yang haram, baik itu perbuatannya itu bentuknya ucapan, perbuatan bentuknya badan, atau perbuatan bentuknya hati. Enggak ada tuh. Nggak ada yang perbuatan lisan mereka ngelakuin yang haram-haram, nggak ada. Zahirnya yang haram-haram nggak ada. Batinnya yang haram-haram juga tidak pernah terjadi. Kenapa? Li'anna Allah Ta'ala amarona bittibaihim bi'af'alihim wa aqwalihim wa ahwalihim min ghairi tafsil. Nah, sungguhnya Allah itu memerintahkan kepada kita untuk mengikuti jejak langkahnya para nabi
baik itu perbuatannya, ucapannya maupun sikapnya. Diamnya Nabi itu sikap yang harus kita contoh gitu loh. Perbuatannya Nabi harus kita contoh. Ucapannya Nabi harus kita contoh. Ketika mereka kok ngelakuin yang haram atau yang makruh, berarti nanti kita pun diperintah ngelakuin yang haram atau yang makruh. Ucapannya nih, gak ada ucapan Nabi yang haram-haram, gak ada. Nabi ngomong jelek, Nabi ngomong kotor, gak ada begitu. Yang diomong baik, ya, perbuatannya baik, maka dijadikan oleh Allah sebagai suri tauladan. Masa sih Allah mau bikin suri tauladan tapi dari perkara jelek? Nggak ada lah. Karena dia dijadikan suri tauladan, berarti dia pasti perbuatannya baik, dijaga oleh Allah. Karena dijadikan oleh Allah sebagai contoh untuk semua manusia. Dan kita diperintahkan mengikuti mereka dengan cara tidak mengikutinya secara tafsil. Tafsil itu mengikuti secara terperinci. Maksudnya kalau Nabi garuk-garuk, kita garuk-garuk, ya enggak begitu. Ngikutin apa yang bentuknya hukum maksudnya. Nabi berdiri, kita berdiri. Nabi jalan, kita jalan, ya enggak begitu. Maksudnya mengikuti mana yang diperintahkan untuk kita kerjakan, maka kita mencontoh gitu loh. Kalau diperintah kok perintahnya makan, maka cara makannya ikut Nabi gitu maksudnya. Kok diperintahnya sholat, cara sholatnya ikut Nabi. Kok diperintah kita haji, cara hajinya ikut Nabi gitu loh maksudnya. Bukan waktu Nabi haji semua haji, enggak. Ya ada yang enggak pergi haji. Tapi ketika mereka haji, cara hajinya mengikuti perintah Nabi. Itu maksudnya. Ma'ada ma sabata ikhtisasuhum bihi wa ma'adal umurul jabaliyah kal qiyam wal qu'ud wal masyi fa inna lam nu'mar bittiba'i fi dzalika. Selain apa yang sudah menjadi tetap kekhususan untuk Nabi, ya kita nggak boleh nyontoh yang khusus. Apa contohnya? Kawin lebih dari 4. Ente mah kadang aneh, yang sunah-sunah yang lain nggak ditiru. Dan harem lebih dari 4 maunya niru aja. Nabi aja kan 5, 9, masa saya nggak boleh? Itu khusus untuk Nabi. Yang lain kan banyak sunnah-sunnah Nabi, maunya itu yang dipikirin. Justru itu kekhususan untuk Nabi. Bagi kita hukumnya apa? Haram. Tidak boleh punya istri lebih dari 4. Tapi kan mobil itu kalau bannya truk, mobilnya lebih dari, nggak usah truk, lo mobil sedan aja dah, kayak truk-truk segala lo. Jadi yang khusus-khusus nggak boleh, apalagi yang khusus Nabi. Nabi nggak pernah membaca dan menulis. Itu khusus untuk Nabi itu. Kalau kita ya diperintah baca, ya diperintah nulis. Nabi nggak menerima zakat, itu khusus untuk Nabi. Kalau kita boleh menerima zakat dan berbagai lagi macam kekhususan yang Allah siapkan, yang Allah tetapkan untuk para nabi-nabinya. Ya, perkara-perkara yang khusus ya kita nggak boleh niru karena itu untuk Nabi. Atau perkara-perkara yang menunjukkan karismatiknya Nabi, ya kita nggak boleh niru. Itu khusus untuk Nabi, udah. Kita nggak akan meniru-niru
apa yang bukan haknya kita gitu. Wala yasihu an nu'mara bi muharramin aw makruhin. Sedangkan Nabi itu mustahil, sedangkan kita ini mustahil diperintah oleh Allah untuk melakukan yang makruh dan yang haram. Jadi kalau Nabi melakukan yang haram dan yang makruh, berarti kita akan mengikuti Nabi melakukan pula yang haram dan makruh. Karena Nabi contoh untuk kita. Sedangkan kita melakukan yang haram dan yang makruh itu dilarang oleh Allah. Mana ayatnya? Li'anna Allah ta'ala la ya'muru bil fahsya. Inna Allah la ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Allah itu nggak pernah merintah kepada perkara yang jelek-jelek, nggak pernah. Yang mungkar-mungkar nggak pernah gitu loh. Jadi kita nggak mungkin diperintah ngelakuin yang haram dan yang makruh. Maka sama aja ngomong, berarti kalau begitu Nabi juga mustahil melakukan yang haram dan yang makruh. Berarti yang dikerjakan Nabi apa? Seputar wajib sunnah, nggak pernah lepas dari itu sampai akhir hayatnya. Nabi itu orang yang sudah tingkatan ibadahnya sudah puncak, tapi sampai akhir hayatnya Nabi tetap sholat, tetap puasa, tetap ngelakuin semua yang Allah perintahkan. Jangan ikut-ikut orang yang mengatakan saya mah udah tingkatannya udah makrifat, jadi nggak perlu Ada yang begitu, orangnya ada di sini. Hati-hati tuh, ya. Jangan ikut-ikut sama orang-orang yang demikian. Fata'ayyana annahum la yaf'aluna illa ta'ah imma wajib au mandub. Maka Nabi nggak pernah ngerjain yang lain kecuali kepatuhan, kecuali taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini namanya wajib. Nabi itu amanah. Ini pondasi iman kita. Sebelum bangun agama, sebelum kamu membangun yang lain-lain, ini pondasi ini harus ditanam di bawah. Ketika nanti ada berita yang macam-macam, ketika kita mendengar berita, sudah nggak akan merusak pondasi beragama kita. Akan punya pondasi yang kokoh dalam mengimani Allah dan mengimani para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam. Ya, ini yang wajib kita imani. Insyaallah kita akan lanjut yang akan datang bicara sifat berikutnya, yaitu wajibnya para nabi bersifat tabligh insyaallah. Ada yang mau nanya? Fadhil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasan terkait dengan sifat Nabi. Khabar ataupun kisah mengenai Nabi Adam alaihissalam dimulai dari makannya makhluk, kemudian sampai di keluarganya di surga, kemudian ada dan Hawa
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak tafsiran dari ulama mengenai penafsirannya Nabi Adam makan buah terlarang. Ada yang mengatakan diperintah secara batin, dilarang secara zahir. Batinnya diperintah, kayak siapa contohnya? Nabi Khidir. Dalam Quran Nabi Khidir ketemu sama Nabi Musa alaihissalam. Nabi Khidir tiba-tiba ada anak kecil dibunuh, ada kapal dibolongin. Zahirnya bunuh anak itu apa? Haram. Tapi bagi Nabi Khidir diperintah gitu loh. Jadi zahirnya dilarang, batinnya diperintah. Berarti ada perintah khusus. Ini banyak ulama yang nafsirin begini. Lah kalau penafsiran yang lain lagi, Nabi Adam alaihissalam ketika diturunkan dari surga jangan pernah mengatakan Nabi Adam dikeluarkan, jangan, tapi dipindahkan dari surga ke dunia. Yang dikeluarkan, diusir dari surga itu iblis. Kenapa? Karena iblis nggak bisa kembali lagi ke surga. Nabi Adam dipindahkan. Kenapa? Derajatnya dari surga pindah ke dunia malah naik derajat. Dari seorang nabi jadi seorang rasul. Itu naik apa turun? Lah kalau naik masa sih diusir? Orang diusir turun pangkat apa naik pangkat? Ini malah naik, berarti nggak diusir, dipindahkan. Nabi Adam tidak dalam keadaan tanpa busana, tapi tetap dengan busana yang khusus. Kita tidak boleh menghinakan para nabi. Itu cerita-cerita Israiliyat. Nabi itu tidak pernah memandang auratnya sendiri. Memandang aurat itu hukumnya makruh. Memandang aurat kamu sendiri hukumnya makruh. Para wali-wali itu nggak pernah mandi telanjang. Kalau kita gobel-gobel. Kalau para wali itu punya pakaian khusus disimpan di kamar mandi tuh. Kalau mau mandi dipakai, selesai taruh lagi, ya, ganti pakaian. Begitupun para nabi nggak pernah membuka auratnya, apalagi diceritakan sampai ratusan tahun. Ini cerita-cerita Israiliyat itu. Ya, jadi kita sikapi Nabi Adam ketika turun itu dipindahkan oleh Allah ke dunia. Lihatnya jangan itu, lihatnya ayat sebelumnya, gitu loh. Yang jadi pedoman ayat sebelumnya apa? Inni jailun fil ardi khalifah, gitu loh. Ketika malaikat dapat berita, malaikat, saya akan membikin khalifah di muka bumi, gitu. Jadi mau makan buah huldi, mau pakai cara apa saja, tetap Nabi Adam pasti akan turun, gitu loh. Jadi kamu jangan mikirin cara turunnya gimana, dengan makan, dengan mau dijongkrokin juga nggak apa-apa, yang penting pasti turun, gitu loh. Tapi kita harus mengingat bahwa karena pangkatnya kenabian pasti oleh Allah dimuliakan. Ketika turun diangkat jadi khalifahnya Allah di muka bumi. Ya, itu yang cerita yang lain kita pinggirkan. Kalau mau diceritai maksiat, maka maksiatnya Nabi itu di Quran disebutkan wa asa adama
rabbahu. Dan Nabi Adam bermaksiat kepada Tuhannya. Aso, maksiat yang bagi Nabi Adam harus dibedakan dengan aso, maksiat bagi kita. Maksiat bagi para nabi itu meninggalkan yang lebih baik, mengerjakan yang baik. Beda nih. Kalau maksiatnya kita meninggalkan kebaikan, melakukan kejelekan. Itu kita tuh, makanya kita kalau bagi kita ngelakuin maksiat, betul-betul maksiat akan dihukum. Kalau Nabi ngelakuin maksiat, ya nggak bakal dihukum. Kenapa? Yang ditinggalkan itu yang lebih baik, yang dikerjakan yang baik, gitu loh. Nabi ini contoh. Yang namanya contoh itu harus ngerjain yang lebih baik dari manusia yang lain. Ketika dia cuma ngerjain yang baik-baik, maka Allah mengatakan kamu salah. Gitu. Salahnya itu bukan ngelakuin maksiat, bukan. Jangan pikirannya rusak nih. Makanya mengenal Nabi dengan berita-berita itu harus didahului punya pondasi dulu tentang Nabi. Kalau enggak, nanti pikiran kita dirusak sama cerita-cerita itu, gitu loh. Maka ngaji pondasi tentang Nabi itu utama. Nanti cerita-cerita ini bisa kita sesuaikan dengan pondasi yang ada. Kalau enggak begitu, nanti pondasinya rusak. Jadi ketika Allah menyebut Nabi itu maksiat, maknanya meninggalkan yang lebih baik, tapi ngerjain yang baik. Lah Nabi kok istighfar? Istighfarnya pada Nabi itu menambahkan kemuliaan, menambahkan keagungan, mengajarkan kepada kita bagaimana caranya istighfar, caranya taubat. Seorang hamba abdi ketika ketemu seorang raja, yang pertama diomong apa? Maaf paduka raja. Lah salah apa dia kok minta maaf? Ngapain minta maaf? Maaf paduka raja. Itu maaf itu nggak harus salah gitu loh. Jadi nggak harus tiap orang ngomong istighfar minta maaf, mesti salah, nggak begitu. Jadi Nabi istighfar itu menambahkan kemuliaannya, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus itu yang kita imani itu ya. Jadi Nabi diturunkan, dipindahkan oleh Allah dengan ditambah kemuliaan, dengan keadaan tertutup aurat, dan istighfarnya mengajarkan kepada kita maaf salahnya Nabi, salah yang menunjukkan hanya meninggalkan yang lebih baik, mengerjakan yang baik. Terus ini apa? Nabi ummi. Ummi itu maknanya nggak butuh membaca dan nggak butuh menulis gitu. Nabi nggak pernah baca, nggak nulis. Kenapa? Nggak butuh. Saya mau nanya, orang baca itu kenapa? Mau cari apa? Infor. Lah Nabi dapat info dari mana? Lah perlu baca nggak? Nggak perlu baca. Orang nulis mau ngapain? Kamu nulis mau apa? Biar apa? Biar apa? Nggak lupa. Lah Nabi pernah lupa? Butuh nulis. Jadi baca yang nggak butuh, karena info Nabi langsung dari Allah. Nulis yang nggak butuh, yang mau dilupakan apa? Wong Nabi nggak pernah lupa, gitu loh. Jadi nggak butuh baca, nggak butuh nulis. Nah, ketika diomong berarti Nabi buta huruf. Sebutan Nabi buta huruf itu justru membanggakan Nabi.
Nabi bangga dengan julukan Nabi buta huruf. Kenapa? Ketika Nabi menyampaikan Al-Quran, tidak akan dicurigai menambahkan sesuatu atau mengurangi sesuatu. Gitu loh. Gimana sih wong saya nggak bisa baca, nggak nulis, kok mau nambahin, mau ngurangin, gitu loh. Kalau saya bisa tulis, bisa baca, bisa saya ngurangin atau nambahin. Kayak pegawai-pegawai yang pada nambahin nol ada ya, ngurangin nol ada. Kenapa dasarnya itu? Pinter. Kalau pinter begitu, kadang ngurangin, kadang nambahin. Lah Nabi paling bangga dengan julukan Nabiyil Ummi, gitu loh. Jadi bagi kita untuk mengimani itu, kita imani apa? Nabi nggak butuh baca, nggak butuh nulis, gitu ya. Ada? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang tema sifat-sifat Nabi. Ya. Saya mau bertanya apa itu laduni dan apa itu kutubin, dan bagaimana cara tips mendapatkannya. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laduni itu ilmu yang nggak pakai belajar, namanya laduni. Kita bisa nggak dapat ilmu laduni? Ya bisa saja, karena itu pemberian dari Allah. Contohnya siapa orang yang dikasih ilmu laduni? Hah? Contohnya kamu waktu baru lahir, tahu-tahu nyedot pentil, itu belajarnya di mana? Hah? Pernah ngaji di mana itu? Ilmu apa itu namanya? Laduni, gitu loh. Ya, ilmu apa? Laduni itu namanya. Langsung pinter, lihat pentil langsung nyosor loh. Itu ilmu pinter, itu laduni namanya. Tanpa diajarin, nggak ada gurunya itu. Mak kamu aja nggak ngajarin. Lah, ketika kita dewasa, maka ada perintah belajar ilmu. Maka ketika ada perintah belajar, kita diwajibkan cari guru. Kita nggak boleh meminta Allah agar dapat ilmu laduni, nggak boleh. Kenapa? Nanti meninggalkan perintah wajib belajar. Adapun kalau Allah mau ngasih kita ilmu laduni, itu haknya Allah. Tiba-tiba kamu dijadikan Allah paham ini, paham itu, itu haknya Allah tuh. Tapi kalau ya Allah berikan saya ilmu laduni ya Allah, jangan. Nanti meninggalkan perintah untuk belajar. Sedangkan perintah untuk belajar itu mendatangkan berbagai macam keuntungan yang luar biasa. Kalau kamu tahu untungnya orang ngaji, untungnya datang ke majelis taklim, itu luar biasa. Nanti di akhirat, di antara hal yang akan disesali oleh manusia apa? Kenapa dulu saya nggak hadir majelis taklim? Itu hal yang paling disesali. Padahal saya punya waktu, punya kesempatan dekat sama rumah saya, kenapa saya nggak hadir majelis taklim? Terus yang kedua, futuh. Futuh itu maknanya terbukanya paham. Kita ngaji nih, ngerti, tapi kadang nggak masuk ke hati, gitu loh. Ngaji kenal sifat Allah. Allah itu maha melihat, Allah maha mendengar. Kamu tahu itu mulai kapan? Mulai kecil ya. Kalau Allah itu maha melihat, maha mendengar, tahu tuh. Tapi futuhnya belum dapat, gitu loh. Apa? Futuh itu bisa terbuka ketika kita berjalan, merasa dilihat Allah. Itu futuh namanya tuh. Terbuka, ilmunya terbuka hingga dipraktekkan, gitu loh. Jadi
kalau orang ngaji di pesantren itu belajar, nanti keluar pesantren baru praktek. Jadi kadang belajar di pesantren, futuhnya di luar pesantren, gitu maksudnya. Tapi kalau di Hadramut, orang yang belajar harus langsung praktek di tempat, nggak boleh belajar doang, ilmu dikumpulin, tapi prakteknya di tempat yang lain, itu nggak berguna gitu loh. Lah, seseorang itu kadang dikasih futuh dengan waktu yang berbeda-beda. Kadang ngajinya sekarang, futuhnya nanti, gitu loh. Kayak ginilah, kamu tahu sebuah info nih, tiba-tiba udah lama kamu ngomong begini, ternyata bener loh katanya Habib, loh ternyata bener, berarti kamu baru menyadari, gitu loh. Itu namanya futuh tuh. Kalau cuma tahu sih gampang, info tahu tuh. Tapi terbuka hati menyadari hal itu namanya futuh. Makanya para orang-orang alim itu ada guru futuhnya. Ada seorang guru yang membuka mata hatinya, gitu loh, yang bisa menyadarkan dia akan kepentingan banyak ilmu pengetahuan. Nah, kita butuh tuh orang-orang yang bisa memfutuhkan kita, hingga ketika kita ngaji bisa langsung praktek mendapatkan keuntungan. Gak cuma ngaji dapat ilmu dikumpulin kitabnya seabrek-abrek tapi nggak praktek ya. Jadi ada guru futuh yang kita butuhkan. Tapi jangan cari guru ladu nih, jangan. Nanti kalau kamu jadi wali mesti dapat ladu nih. Itu kekhususan dari Allah ya. Udah, kita tutup, kita teruskan yang akan datang insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin nabiyil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nana kata wa annana asrafna ala lagha ashrafna fatuh taghsil kulli hawba amin raati wa bil walidina wal ali wal ihwani wasairil hilani wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhbah amin rabbi isma labik disabi minna nadha bi kulli suli alaihi adal habbi walhamdulillahi fil badi wa tanahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.